Melanjutkan dari materi sebelumnya, ya. Hari ini saya akan memberikan satu situs yang bagus, ya, alamat situs yang bagus untuk kalian bisa belajar tentang web ini step by step, dari mulai HTML dasar, kemudian nanti ke CSS nanti ke framework tampilan, contohnya Bootstrap dan seterusnya, JavaScript. Banyak sekali di sini menu-menu yang bisa Anda temukan untuk belajar step by step. Bahkan di situ Anda juga diberikan tampilan untuk mencoba langsung online. Ya, jadi kalau skripnya Anda rubah itu bisa. Hasilnya nanti tampilannya kayak apa ya? Langsung dicoba online. Jadi tidak perlu Anda ketik di Sublime milik kalian, tetapi langsung dicoba di websitenya itu. Ya, nama websitenya adalah W3 ini, W3 Schools. Atau ini ya, W3 Schools. Nah, ini menu-menu yang nanti Anda bisa pelajari. Ya, untuk materi kita hari ini ya langsung lompat di Learn Bootstrap. Ya. Anda masuk ke sini, kemudian ada pilihan, ada B3, B4, ini maksudnya Bootstrap versi 3 atau Bootstrap versi 4. Di sini belum ada ulasan tentang Bootstrap versi 5 ya, masih 3 dan 4. Nah, kita tunjuk yang B4 berarti. Kalau pengen tutorialnya dimunculkan untuk B4. Nah, di sini mulai dari home, penjelasannya, get start, apa saja yang harus disiapkan, ya, perbedaan B3 dan B4 itu apa, penjelasannya ada di sini. Ya, sambil Anda belajar bahasa Inggris. Kalau Anda kesulitan mengartikan, biasakan untuk membuka Translate. Ya, Google Translate. Jadi Anda masuk ke Google Translate .google.com. Nah, jadi nanti bisa Anda sambil belajar seperti ini. Ya. Awalnya bahasa Inggris ke bahasa Indonesia misalkan. Jadi kalau saya pengen ngartikan ini kok nggak ngerti apa ini di copy aja. Copy, dibawa ke sini. Paste. Ini Anda terjemahkan. Ya, harus mau, ya harus pelan-pelan mau belajar. Kemudian tentang kontainer itu apa kemarin, kontainer. Kemudian grid basic yang kita pelajari terakhir kemarin juga ada di sini penjelasannya, ya. Nah, hari ini saya akan melanjutkan dari mulai titik ini. Ya, grid basic. Jadi kotak-kotak. Kemarin saya sampaikan bahwa Bootstrap itu menggunakan sistem 12. Jadi layar itu akan dibagi menjadi 12. 12 apa, Pak? 12 kolom. Itu kalau dibaginya satu-satu. Kalau nanti kalian pengennya layar itu dibagi menjadi tiga bagian, berarti dibagi 4. Ini 4, ini 4, maka akan ketemu 3 kolom. Jadi layarnya ada 3 bagian. Kalau pengen misalkan layarnya sebelahnya lebih pendek, sebelahnya lebih panjang, contohnya ini ya, dibagi 2 berarti. Jadi Anda bermain, yang kiri dibagi 4, yang kanan dibagi 8. Misalkan seperti itu. Atau yang kiri dibagi 2, yang kanan berarti dibagi 10. Intinya kalau dijumlah itu pasti 12. Ya, atau Anda mau layarnya dibagi 2, 6 berarti. Bahkan ada juga yang layar itu tidak dibagi, berarti full menggunakan 12. Jadi tidak ada kolom 1, 2, 3. Yang ada ya kolom 1, tapi lebarnya langsung menguasai seluruh layar, yaitu 12. Nah, kemarin saya baru menyampaikan ke kalian perintah pembuatan kolom itu harus diawali dengan memanggil kontainer. Ya, kemudian setelah kontainer itu ada baris-baris. Ya, di dalam baris itulah dibagi kolom-kolom. Jadi itu urutannya, diingat-ingat ya. Kalau kalian mengikuti urutan, nanti kemampuan Bootstrap ini akan optimal. Tapi kalau tidak mengikuti aturan, bagaimana tidak mengikuti aturan? Misalkan ini dan ini tidak dipanggil, ini langsung ke sini misalkan. Apakah bisa? Bisa, jalan.
Tapi nanti kalau terjadi misalkan Anda ada yang membuka hasil website kalian di browser-browser yang berbeda, bisa jadi hasilnya nanti beda-beda. Kan masalahnya di sana kan. Jadi user itu nanti akan bisa atau diperbolehkan membuka website karya kita itu di sembarang browser. Mau dibuka dimanapun, browsernya apapun, tampilannya tidak rusak kan gitu. Nah, itu kata kuncinya kenapa kita ingin menggunakan Bootstrap. Kalau kalian keluar dari aturan, dicoba misalkan kalian install browser untuk pemrograman kalian itu hanya Chrome. Ya, Anda nyoba di Chrome itu lancar, sudah bagus tampilannya, mau layar kecil, layar besar sudah bagus. Ternyata klien kalian atau user-user yang nanti buka kalian ada yang pakai Mozilla, ada yang pakai misalkan Opera, ya, ada yang menggunakan Edge, browsernya macam-macam. Anda belum pernah nyoba itu, Anda belum pernah mencoba membuka hasil website kalian di browser itu, ternyata rusak tampilannya. Telusur punya telusur, ternyata Anda pada saat nge-create tidak mengikuti aturan walaupun sudah pakai Bootstrap. Jadi kemampuan Bootstrapnya tidak optimal, maksudnya gitu. Kemudian kemarin saya nyampaikan skrip seperti ini. Di dalam row saya ingin membuat sebuah kolom dengan panjang 1. Panjang 1 berarti tampilan yang mana? Tampilan yang seperti ini. Tampilan seperti ini. 1 berarti ada 12. Kemudian kenapa nulisnya col 1, Pak? Col 1, kolom lebarnya 1. Ya, lebarnya 1. Itu berarti nanti berfungsi di sembarang ukuran layar. Di sembarang ukuran layar saya mau baris ini dibagi sebanyak 12 dengan lebar 1. Ya, nanti kalau Anda mau membaca situs ini akan ada perintah-perintah selain ini. Kan yang saya ajarkan kemarin baru sampai titik ini. Ada perintah-perintah namanya call SM, call MD, call LG, call XL. Apa itu call SM? Ngetiknya bagaimana? Contohnya ngetiknya seperti ini. Call SM small. SM itu kepanjangannya small. Small 1 berarti aturan ini nanti akan dijalankan, akan dioptimalkan untuk small device. Small device itu yang seperti apa, Pak? Layar-layar yang ukurannya sama atau lebih besar sama dengan atau lebih besar sama dengan 576 pixel. Ya, mungkin ukuran HP berapa inch itu? 5 inch, 6 inch atau tab, ya. Seperti itu ya. Nah, kemarin tampilannya ini saya save dulu, sudah. Saya save. Saya buat aturan seperti ini untuk semuanya ya, misalkan. Untuk semuanya. Di sini jadi saya sebentar. Saya copy aja ya. Kita lihat apa yang terjadi terhadap ukuran 1 ini. Yang sebelumnya tidak ada deteksi layar berapa, sekarang saya seolah-olah saya kunci. Perintah ini saya kunci untuk small device. Ya, yang tadinya tidak ada kuncian, sekarang ada kuncian. Ya. Anda lihat. 1, 2 yang awalnya ada di sini, ini ukuran berapa? 100% ya, normal ya. 1, 2, 3 ini turun. Ya, kemudian Ctrl Shift I. Nah, Ctrl Shift I ini saya bisa memodifikasi layar. Nah, untuk layar berapa dia mulai bekerja normal. Nah, lihat. Pada saat layarnya mengecil,
Ya, pada saat layarnya mengecil, dia akan disusun vertikal, tidak ke kanan. Kenapa? Asumsinya semakin layar kecil, kalau ini disusun ke kanan, akan sangat kecil sekali. Jadi informasi yang muncul nanti bisa jadi tidak terlihat. Maka Bootstrap pinter. Pada saat layarnya kecil dengan aturan ini, maka dia akan langsung dirubah ke mode satuan, satu, 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 satu. Semakin kecil, semakin kecil. Seperti ini. Nanti kalau dia merasa, oh ini tampilan bisa dibaca oleh mata. Kita lihat, kita besarkan seolah-olah layarnya semakin membesar. Di posisi tertentu, dia akan disusun berjajar. Dengan asumsi mata itu sudah bisa nerima. Nah, kalau kalian tidak ingin diribetkan dengan layar ini berapa, ya dibuat seperti tadi. Cukup call atau bisa juga gini. Ada aturan seperti ini. Bintang itu artinya untuk SM bisa, untuk MD bisa, untuk LG bisa. Nah, ini kan SM bisa, MD bisa, LG bisa, atau XL. Itu dia akan bisa mendeteksi. Nah, itu bisa Anda modifikasi di sini. Boleh call gini, berarti untuk sembarang ukuran layar, tapi lebarnya 1. Jadi setiap kolom lebarnya 1. Ya, 1 ini bisa Anda ganti-ganti kan? Atau dikunci pakai ukuran layar tertentu. Ya, bisa SM, bisa MD, bisa LG, bisa XL. Ya. Atau kalau mau mirip dengan ini tapi tata cara tulisnya pakai strip 2, jadi Anda nulisnya gini. Tengah-tengah ini menyatakan ukuran kan? Ukuran layar itu dikasih bintang. Bintang artinya sembarang. Bisa LG, pada saat dia deteksi LG ya LG, pada saat dia deteksi MD ya MD, dia deteksi XL ya XL, SM ya SM gitu. Nah, kedepannya 1 ini juga bisa diganti bintang. Apa itu artinya Pak kalau 1 diganti bintang? Atau semuanya ditulis seperti ini, call, strip bintang, strip bintang. Berarti kita minta Bootstrap untuk mendeteksi sendiri. Nanti layar itu ukurannya berapa, lebarnya yang pas berapa. Ya, jadi kita minta si Bootstrap yang mendeteksi sendiri, tidak kita atur. Ini kalau nggak muat ya otomatis akan diturunkan ke bawah sendiri oleh Bootstrap. Itu kalau menggunakan aturan ini. Jadi ukuran layar bebas, lebarnya juga bebas. Buatlah sebagus mungkin. Ibaratnya kalian potong rambut itu ditanya tukang rambutnya, Mas mau potong apa? Atau Mbak mau potong apa? Pokoknya yang bagus Mas. Seolah-olah seperti itu. Jadi modelnya atau serahkan ke tukang cukurnya. Nah di sini modelnya kita serahkan ke Bootstrap. Ya nanti kira-kira hasilnya seperti apa gitu. Yang terbaik seperti apa. Contohnya kayak gini. Ya. Loh Pak kok jadi kecil-kecil? Iya, karena dia akhirnya bergantung pada isinya nanti. Pada saat isinya hanya angka 1, 2 itu kan 1 digit, ya kan? Itu lebarnya sekian. Nanti kalau isinya semakin panjang, misalkan di sini isinya kata-kata selamat datang. Selamat datang, kita lihat, nah dia melebar sendiri. Jadi kita minta bantuan Bootstrap untuk menyesuaikan sendiri. Lebarnya kecil ya dia mengecil, lebarnya besar. Nah ini disebut dengan grid fleksibel, grid flag. Ya, kemampuan yang dimiliki oleh Bootstrap 4. Ya, seperti itu. Nah ini ada contoh lagi nah ini yang saya sebutkan barusan. Ada juga yang model seperti ini. Kalau kalian nggak mau menuliskan bintang-bintang, tulis call gitu aja. Itu sama artinya dengan bintang-bintang ini. Gini saja itu sama dengan kita menuliskan seperti ini. Jadi kita menyerahkan tampilan kepada Bootstrap. Patokannya adalah konten dari lokasi tersebut. Isinya lebar ya dia melebar, isinya kecil ya dia kecil. Ya, saya berharap mode-mode ini sebagai dasar dari pembuatan tampilan nanti menggunakan Bootstrap
Nah, itu harus benar-benar Anda ngerti dulu. Nah, ini Mas Arvedin tanya, Pak, untuk mengatur posisi tag apa juga bisa menggunakan fitur kontainer? Pastinya, Mas. Jadi posisi tag dan sebagainya itu kan berada di dalam sini kan. Misalkan saya pengen rata tengah, rata apa seperti kemarin saya buat ini kan. Otomatis tulisan itu kan berada di area tertentu. Lah rumahnya area itu apa? Rumahnya area kan si kontainer. Rumah besarnya kan si kontainer. Oh iya, kemarin kontainer itu ada dua ya. Ada kontainer biasa dan ada namanya kontainer fleet. Ya, fleet kontainer. Kalau kontainer biasa itu lebarnya segini. Jadi kanan dan kiri area browser, jendela browser itu ada seperti daerah kosong, cukup lebar ya. Tapi kalau fleet container nanti kalau kita refresh full. Jadi dia bisa full layar. Nempel paling kiri, nempel paling kanan. Terus kenapa Pak? Bootstrap membuat ada kontainer biasa dan kontainer fleet. Nah, itu untuk pilihan kalian. Kontainer biasa itu biasanya nanti kalau kita buat tampilan dan dibuka di handphone, itu kan biasanya kita buat mode parallax namanya. Mode parallax itu adalah mode web yang memanjang ke bawah terus. Ya, bukan nembus ke kanan itu enggak. Tapi modelnya informasi itu akan disusun ke bawah, ke bawah, ke bawah. Jadi user yang masuk ke browser ke website ini nanti kalau pengen membaca itu berarti dia nyekrol ke bawah, ke bawah, ke bawah. Nah, pada saat Anda scroll di HP, handphone itu kan hanya layar kan kecil. Nah, seberapa? Ini sudah otomatis nempel. Nah, nempel ini nanti takutnya ada konten yang kepilih. Misalkan ada link di sini kepilih oleh jari kan otomatis tampilannya akan pindah ya kan. Maka di posisi tertentu itu diberikan apa namanya? Jeda. Kanan kiri itu diberikan jeda. Kalau sudah tidak muat sekali ya memang jedanya dibuang. Hasil akhirnya mirip dengan kontainer fluid. Padahal ini kontainer biasa. Apalagi kalau kalian memanggil kontainer fluid yang full layar, ya mau besar mau kecil layarnya tetap nempel. Antisipasi saja jari itu kalau nyekrol gini, posisi yang paling kanan misalkan atau nyekrolnya pakai tangan kiri, posisi yang paling kiri itu jangan sampai ada link apapun yang nantinya sampai kepilih. Jadi ada jalan di sini untuk jari kita itu nyekrol. Maksudnya seperti itu. Area kosongnya ini maksudnya seperti itu. Nah, ini pilihan ya, mau pakai kontainer boleh, pakai kontainer fluid boleh. Ini untuk jari, jempol, nyekrol. Oke ya, itu informasi tentang grid.